tidak mengatakan bahwa partai terlibat. Kalau misalnya tim ini tim ecek-ecek, tim ayam sayur, dilihat oleh Joko Chandra, ini apa-apa? Sebenarnya cuma mau klarifikasi aja. Ini benar kantornya Andi Irfan Jaya dulu nggak? Kenal? Enggak, apa baru? Baru. Lurus. Ini belah kiri, oke. Ini sudah 14 soalnya. Ada pohon mangga kalau mendengar Andi Irfan Jaya korupsi ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga bisa dia lewati dan tentu saja kita berharap ada juga yang terang benderang. Jadi tidak mungkin ada satupun anggota Nasdem yang nanti akan masuk BAP-nya Andi Irfan, nggak akan mungkin. Sejauh ini sudah. Otaknya bukan di kejaksaan, otaknya di luar kejaksaan. Saya sudah sampai di Jalan Simpruk Golf 1. Saya akan mencari rumah Joko Chandra, terpidana kasus korupsi Bank Bali. Permisi Bapak. Permisi Pak. Bapak. Permisi Pak. Mau tanya ini. Iya Pak, dari TV One, mau pakai masker dulu deh. Dari, waduh ditutup udah nih ya. Saya mau tanya aja nih rumahnya Joko Chandra Pak. Iya. Iya betul ya, rumahnya Joko Chandra ya. Masih ditempati atau gimana sekarang? Udah nggak? Ya. Kenapa? Kenapa Pak? Lagi direnovasi. Oh lagi direnovasi aja. Jadi nggak ada orang. Adanya Bapak aja berdua. Iya. Kenapa Pak? Ada proyek, tapi masih jalannya proyeknya aja ya. Sekarang kan sudah pada rapi. Karyawan aman semua. Ini kan lagi direnovasi katanya, jadi masih tetap jalan renovasinya. Tapi ini bener rumahnya ya Pak ya? Iya. Mana Pak? Ini nomor 89 ya? Berarti bener ini rumahnya Joko Chandra? Di rumah ada keluarga atau siapa yang lain? Nggak ada. Nggak ada ya? Udah cukup itu ya. Itu aja ya Pak? Siapa? Oke, udah makasih ya Pak. Iya. Oke, inilah rumah dari Joko Chandra, terpidana kasus korupsi Bank Bali, yang juga sekarang menjadi tersangka dari dugaan kasus suap dan gratifikasi terhadap oknum Jaksa Pinangki. Dan seorang lagi bernama Andi Irfan Jaya, merupakan mantan politisi Partai Nasdem. Sorotan publik selama ini berkonsentrasi kepada oknum Jaksa Pinangki. Namun pada episode kali ini, kami juga akan mencari tahu dan menelusuri siapa sosok Andi Irfan Jaya sesungguhnya yang merupakan mantan politisi Partai Nasdem. Siapa Andi Irfan Jaya? Saya kutip ucapan dari pihak Partai Nasdem atau petinggi Partai Nasdem yang mengatakan Andi Irfan Jaya hanya kader biasa. Seorang kader biasa Partai Nasdem bisa punya hubungan dengan seorang Joko Chandra yang memiliki aset triliunan rupiah dari mulai dalam negeri hingga luar negeri. Saksikan dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Setelah kita melihat tadi bagaimana kediaman dari seorang Joko Chandra, buron yang berhasil juga bekerja sama atau memiliki permufakatan jahat, dugaan permufakatan jahat dengan oknum Jaksa Pinangki dan juga seorang mantan politisi. Nah, kita akan bertemu dengan mantan sekjen Partai Nasdem, yaitu Rio Capella. Kenapa? Kami akan menanyakan, benarkah ia punya kesaksian eksklusif tentang siapa-siapa sajakah yang sebenarnya ada di balik peran seorang Andi Irfan Jaya, mantan politisi Nasdem. Ikuti saya. Seperti yang saya sudah janjikan, saya sudah bersama dengan Bang Rio Capella. Apa kabar Bang Rio? Baik, baik. Informasi yang akan dibagikan kepada tim fakta akanlah penting. Tapi sebelumnya kita akan jaga jarak ya Bang Rio ya. Saya mau kita lepas masker juga Bang Rio agar mungkin pemirsa yang memiliki kebutuhan khusus juga bisa membaca gerak bibir Bang Rio. Oke. Kenapa tiba-tiba Abang punya
informasi, punya sesuatu hal yang dianggap sangat penting untuk diungkapkan tentang kasus Joko Chandra. Ya begini, kasus Joko Chandra ini sebuah kasus yang menarik. Ini melibatkan penawaran uang yang cukup fantastis Betul. sebesar 100 juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 1,5 triliun untuk mengurus sebuah fatwa Mahkamah Agung agar Joko Chandra tidak ditahan. Nah, 100 juta US itu menurut saya sih sesuatu yang mungkin baru terjadi di negeri ini. Oke. Mungkin sampai detik ini banyak disorot adalah oknum Jaksa Pinangki. Ada satu sosok lagi sebenarnya yang kita ingin tanyakan ke Bang Rio, Andi Irfan Jaya atau AIJ. Baik, saya jelaskan. Jadi Ya. hari ini itu publik tahu kasusnya adalah kasus Joko Chandra, kemudian ada kasus Pinangki. Ya, Sebenarnya menurut saya kasus Pinangki ini perannya tidak begitu besar ya. oke. Yang perlu dicari itu adalah sebenarnya otak yang meramu dan menjahit semua persoalan ini sehingga terjadi. Andi Irfan Jaya ini wakil ketua DPW Sulawesi Selatan